Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. 3 hari kemudian, Heng Hong pun saat itu berkata pada Yu Zhang, pemimpin sekte, setelah setengah hari, kita akan sampai di tempat terlarang. Kita tidak bisa menerobos dengan paksa. Mendengar itu, Yu Zhang pun berkata, kurasa kau benar. Perbatasan dijaga dengan pasukan yang kuat. Larangan tersebut tidak hanya mencegah invasi dari monster, tetapi juga mencegah para kultivator dari tempat lain untuk melewati tempat itu. Aku juga merasa ini akan sangat merepotkan. Namun gak lama, Ancai pun berkata, sepertinya mereka harus menemukan seseorang di jalan rahasia. Mendengar itu, Yu Zhang pun bertanya, apakah Ancai memiliki rencana? Gak lama, salah satu pasukan pun berkata bahwa dia punya teman di jalan rahasia. Mendengar itu, Yu Zhang pun berkata, Ancai, aku akan menyerahkan masalah ini padamu dan dia. Ancai yang mendengar itu keringat dingin dan berkata, orang-orang di jalur rahasia menghargai keuntungan dan kami memiliki begitu banyak orang di sini. Aku khawatir harga yang diminta tidak rendah. Mendengar hal itu, Yu Zhang pun berkata, masalah yang bisa diselesaikan dengan batu roh bukanlah masalah. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Yu Zhang pun saat itu melihat ke arah Heng Hong sambil berkata, by the way, sekarang kamu juga anggota dari Nine Sword Mountain. Jadi berapa banyak harta yang kau punya? Mendengar itu, Heng Hong pun langsung histeris dan berkata, pemimpin, jangan main-main seperti ini. Namun pada akhirnya, Heng Hong pun kembali mengeluarkan harta yang dimilikinya. Melihat Heng Hong yang saat itu sepertinya khawatir, Yu Zhang pun kemudian berkata, jangan pelit padaku, nanti aku akan membayar 2 kali lipat. Heng Hong yang masih tidak percaya itu pun akhirnya memberikan pada Yu Zhang. Yu Zhang yang menerima itu pun kemudian berkata di dalam hati, sistem akan mengembalikannya sebentar lagi. Belum lagi 2 kali lipat, 3 lipat masih sepadan. Yu Zhang pun saat itu membuka harta yang dimiliki oleh Heng Hong dan terlihatlah 2000 batu roh yang membuat Yu Zhang saat itu senang banget. Heng Hong saat itu menangis karena itu semua adalah hasil jerih payahnya. Dan setelah itu, Yu Zhang kembali melanjutkan perjalanan sambil berkata, kalian silakan lanjutkan semuanya sesuai rencana. Untuk Jiang dan Yu Yao, ikuti aku sebentar. Dan setelah Yu Zhang, Yu Yao, dan Jiang sampai di suatu tempat, Yu Zhang pun berkata, aku nggak tahu bahaya apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalian masing-masing memiliki 1000 batu roh. Kalian ambil dulu, dan jika terjadi kesalahan saat melewati tanah terlarang, kalian berdua harus kabur. Dan jangan ragu untuk menggunakan batu roh itu. Mendengar itu, Jiang dan Yu Yao pun saat itu menjadi sedih. Dan saat itu Yu Yao berkata, Guru, aku tidak menginginkan hal ini. Apapun yang terjadi, aku ingin selalu bersamamu. Namun, Yu Zhang saat itu kembali berkata bahwa mereka harus mengingat mereka adalah murid generasi ketiga dari Nine Sword Mountain. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap meneruskan sekte Nine Sword Mountain. Tinggalkan benih Nine Sword Mountain untuknya. Mendengar itu, Jiang pun langsung berlutut dan berkata, Guru, aku mengerti. Dan setelah itu, Yu Zhang pun meminta sistem untuk mengembalikan sesuatu yang telah diberikannya. Sistem pun saat itu muncul memberikan selamat, dan hadiah yang sebelumnya diberikan pada murid-murid Yu Zhang itu pun dikali 10, yang membuat Yu Zhang mendapatkan 20 juta batu roh. Mendengar hal itu, Yu Zhang yang kesenangan itu pun gak bisa menahan tawanya dan berkata di dalam hati, apa? 20 juta batu roh? Aku jadi orang kaya mendadak.
melihat tingkah gurunya yang saat itu rada aneh. Yu Yao yang kebingungan itu pun bertanya, "Guru, apa yang lagi kau tertawakan?" Yu Zhang saat itu mencari alasan bahwa dirinya tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat membuatnya bahagia. Melihat tawa Yu Zhang saat itu, Jiang pun menjadi semangat dan berkata di dalam hati, "Meskipun guru tertawa, hatinya saat ini pasti sangat berat. Sebagai muridnya, aku harus memenuhi harapannya." Dan setelah itu, Yu Zhang pun memberikan sesuatu kepada mereka sambil berkata, "Ini adalah ramuan tingkat rendah Pil Jeruo. Kalian masih berada di alam pengumpulan Qi. Ambillah ramuan ini sebentar dan cobalah yang terbaik untuk menyerap pilnya. Mari lihat seberapa banyak kekuatan kalian akan ditingkatkan. Jika kalian memiliki lebih banyak kekuatan, kalian akan memiliki lebih banyak peluang." Mendengar hal itu, Yu Yao dan Jiang pun serentak berkata, "Baiklah guru, aku tidak akan mengecewakanmu." Dan setelah itu, Yu Zhang pun mengizinkan mereka untuk pergi dari tempat itu. Dan setelah mereka pergi dari sana, sistem pun kembali muncul sambil berkata bahwa dirinya memberikan hadiah kembali kepada Yu Zhang. Yu Zhang pun saat itu mendapatkan pil Jeruo yang berada di tingkat menengah. Yu Zhang yang mendengar itu pun menjadi sangat senang. Dan setelah itu, Yu Zhang pun kembali kepada Heng Hong sambil menunjukkan pil yang telah didapatkannya. Melihat pil yang ada di depan matanya, Heng Hong pun menjadi kesenangan dan berkata, "Pemimpin, apa maksudmu? Ini semua pil di atas tingkat menengah. Pemimpin sangat kaya raya." Yu Zhang pun kemudian berkata, "Kalian semua adalah anggota dari Sekte Nine Sword Mountain, dan aku pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Kalian bisa membagikan pil ini. Kita nggak tahu takdir apa yang bakalan terjadi ke depannya. Jadi, kalian harus berkembang semaksimal mungkin." Mendengar hal itu, Heng Hong pun langsung berkata bahwa dirinya itu mengerti. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Yu Zhang saat itu terlihat sedang bersandar di atas batu dan telah mengembalikan semua barang-barang dari muridnya, termasuk batu roh yang dipinjamkannya sebelumnya. Dan di tempat Yu Zhang bersandar itu, terlihatlah banyak cahaya kehijauan di atas langit. Namun tiba-tiba Yu Zhang menyadari sosok seseorang yang ada di sana. Dan ternyata itu adalah Ancai. Ancai saat itu langsung memberikan hormat pada Yu Zhang dengan orang yang sebelumnya memberikan informasi. Yu Zhang pun langsung bertanya, apakah semua rencana berjalan lancar? Ancai pun saat itu jelasin rencananya sangat lancar, tetapi pihak lain menawarkan harga yang sangat tinggi. Yu Zhang yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, "Untungnya aku udah jadi orang kaya sekarang. Jadi kalau soal batu roh, semuanya akan sangat mudah." Yu Zhang pun saat itu bertanya berapa banyak yang diminta olehnya. Mendengar itu, Ancai pun berkata bahwa pihak lain mengatakan mereka setuju untuk bertemu dengan Yu Zhang dalam 3 hari. Scene pun kemudian berpindah menampilkan 2 orang yang saat itu sedang berbincang-bincang. Seseorang pun kemudian berkata, "Kau mengatakan bahwa sudah ada berita tentang kelompok orang dari Nine Sword Mountain." Mendengar itu, bawahannya yang bernama Bao Yi pun berkata, kelompok itu sedang bersiap untuk menyelinap melalui tempat terlarang. Mendengar itu, tuan muda Sekte Tuzhou yang bernama Gong Yu pun berkata, "Aku Sekte Tuzhou telah menjaga tanah terlarang selama 200 tahun. Dan tanah terlarang itu panjangnya 10 mil. Tidak ada yang pernah menyelinap pergi dari hidung kami. Jadi, bagaimana kau mengetahui hal ini?" Bao pun saat itu berkata, ada seorang murid di sekte yang telah melakukan pekerjaan rahasia. Dirinya sudah lama mengawasinya dan dialah yang telah dihubungi oleh kelompok itu. Mendengar itu, Gong Yue pun langsung berkata, "Kalau begitu, awasi mereka. Kita akan menangkap mereka saat waktunya tiba." Bawahannya itu si Bao pun langsung berkata dirinya mengerti.
Di sisi lain, terlihatlah tetua Sang yang saat itu berkata, "Tuan muda benar-benar bagus. Aku tidak menyangka dia bisa mengetahui berita tentang Nine Sword Mountain begitu cepat." Mendengar itu, Master Sekte pun berkata, "Tentu saja, lagi pula dia anak siapa?" Dan setelah itu, Master Sekte pun kembali bertanya, "Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kau akan menculik orang?" Mendengar itu, tetua Sang pun kembali berkata, "Tidak mungkin untuk mengambilnya secara terang-terangan. Aku sudah mengaturnya. Setelah Tuan muda berhasil, kami akan mencegatnya secara diam-diam." Mendengar itu, Master Sekte pun berkata, "Apakah orang-orang ini akan menutup mulut mereka?" Tetua Sang pun saat itu kembali jelasin, pemimpin sekte harus yakin bahwa mereka semua adalah tentara mati yang dilatih oleh sekte kita. Jadi, latar belakang mereka juga bersih dan gak mungkin mau membocorkan hal ini keluar. Dan setelah menangkap mereka, mereka tidak akan kembali ke Sekte Tuzao, tetapi langsung pergi ke tempat rahasia. Dan setelah memaksakan apa yang dicari oleh Sekte Mystical Sword, aku akan memerintahkan mereka untuk membunuh semuanya secara langsung. Bahkan, jika Sekte Mystical Sword datang untuk memeriksanya, mereka tidak akan menemukan apapun. Mendengar itu, Master Sekte pun berkata, "Selama pengaturannya dibuat dengan benar, aku yakin bahwa kau bisa menangani masalah ini." Di sisi lain, terlihatlah Yu Zhang yang sedang bersama dengan orang-orangnya berjalan di tengah malam yang sunyi. Namun tiba-tiba, seseorang yang ada di balik pohon itu pun bertanya, "Siapa yang datang?" Ancai pun saat itu menjawab bahwa itu adalah dirinya. Dan setelah orang itu disogok pakai uang, orang itu pun langsung menerimanya dan meminta mereka untuk mengikuti dirinya. Dan di tengah perjalanan, Heng Hong pun bertanya kepada orang itu, "Saudara, aku melihat kau sangat akrab dengan tempat ini. Apakah kau adalah seorang murid yang lagi patroli di sini?" Mendengar itu, Yu Zhang pun kemudian berkata di dalam hati, "Meskipun aku tidak tahu formasi pengekang, aku bisa merasakan aura di sini jauh lebih lemah." Dan setelah itu, orang sebelumnya pun membukakan sebuah portal di sana. Yu Zhang pun saat itu kembali memberikan sejumlah uang sebagai ungkapan terima kasih. Dan setelah Yu Zhang memasuki tempat itu, orang-orang itu pun kemudian berkata, "Tuan muda, mereka sudah bersiap untuk pergi. Bukankah kita harus bergerak?" Dan muncullah Gong Yu di sana. "Ambil semuanya untukku dan jangan lepaskan mereka." Setelah memasuki portal itu, seseorang yang membantu Yu Zhang pun kaget banget karena ternyata tingkahnya telah diketahui oleh sekte. Dan saat itu, orang-orang dari Yu Zhang pun langsung dikepung. Yu Zhang pun saat itu berkata, "Mereka datang untuk kita." Mendengar itu, Heng Hong pun langsung marah pada orang yang sebelumnya membantunya karena telah melanggar aturan. Tetapi orang itu berkata bahwa dirinya nggak berbohong. Dia bahkan nggak tahu kalau mereka juga lagi dijebak dan apa yang akan terjadi pada dirinya. Orang itu pun kemudian meminta semuanya untuk pergi meninggalkan dirinya. Namun gak lama, Yu Zhang pun berkata, "Jangan membuang waktu, ayo kita semua pergi." Melihat Yu Zhang dan kelompoknya yang saat itu mau pergi, Gong Yu pun melepaskan sesuatu ke arah Yu Zhang sambil berkata, "Kau kira kau bisa pergi dariku?" Tiba-tiba, portal yang dibukakan oleh Yu Zhang itu pun langsung menghilang. Orang yang sebelumnya membantu Yu Zhang pun terpaksa memohon ampunan kepada Tuan Muda Gong Yu yang ada di depan matanya. Namun saat itu, bawahannya Bao pun berkata, "Tuan Muda dan aku tahu bahwa kau telah dipaksa. Kembali saja ke sekte dan beritahu pada kami apa yang sebenarnya telah terjadi." Namun ketika orang itu mengucapkan terima kasih, Bao pun langsung menghantam kepalanya yang membuat orang itu sampai pingsan dan kemudian berkata, "Apakah kau ingin menghinaku?
Kami semua tahu kau melakukannya dengan sengaja. Dan kemudian Tuan Muda Gong Yu pun kembali berkata, jadi apakah kalian ingin ikut sendiri atau kalian ingin aku membantu kalian agar ikut denganku? Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!